Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga yang membaca dan kita yang mendengarkan senantiasa mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang saya hormati, ketika ibu bapak datang ke tablik akbar ini, ibu bapak sudah mendapatkan setidak-tidaknya kebaikan banyak sekali. Yang pertama, panitia sudah memberikan buku kepada ibu bapak. Yang kedua, panitia juga sudah memberikan kupon, ya, kupon untuk persiapan kita kembali ke alam keabadian. Mohon kupon-kupon yang sudah bapak ibu terima agar tidak disia-siakan untuk dikembalikan dengan diisi dengan nilai yang terbaik. Baik ibu bapak, kita melangkah ke acara berikutnya, sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua DKM Al-Muhajirin yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Insinyur Haji Hadi Surahman. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Ustadz Yusuf Mansur, yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Wali Kota Depok, Bapak Kiai Haji Idris Abdul Somad, yang berkenan hadir untuk menghadiri acara ini, anggota DPR, para Ibu Lurah Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilodong, Bapak-bapak pimpinan masjid dan musola Perumahan Kuang Suratama dan sekitarnya. Tiada kata yang lebih indah dan hasanah pada malam hari ini selain memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan keridhaan dan izinnya sehingga kita bisa hadir di majelis yang mulia ini untuk menghadiri kajian Islam dengan tema dahsyatnya sedekah yang nantinya akan disampaikan oleh Al-Ustadz Kiai Haji Yusuf Mansur. Yang kedua, sholawat dan salam tetaplah tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah SAW beserta para sahabat dan keluarganya, dan kita semua insya Allah semoga mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Saya selaku Ketua DKM tidak panjang lebar. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian untuk bisa hadir memenuhi undangan kami. Yang kedua, kami mengucapkan atau meminta maaf yang sebesar-besarnya bila mana di dalam penyajian ini dengan keterbatasan kami menyediakan apa yang ada di sini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang terakhir, marilah nanti saya mohon kita simak apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Yusuf Mansur nanti akan senantiasa memberikan pencerahan, memberikan semangat, memberikan motivasi untuk kita untuk terus bersedekah dan beramal untuk kebaikan kita bersama. Demikian dari kami. Apabila ada kata-kata yang berkenan dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua DKM Al-Muhajirin Bapak Insinyur Hadi Surahman. Ibu bapak, sambutan selanjutnya marilah kita simak sambutan atas nama pemerintahan Kota Depok yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota Depok, Bapak Dr. Kiai Haji Idris Abdul Somad alaihi falyatafadhal masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi
بنعمته تتم الصالحات وبرحمته تذلل الصعوبات والصلاة والسلام على أسوتنا وحبيبنا سيدنا ومولانا محمد المؤيد بالآيات المعجزات وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الممات. أما بعد. Yang saya hormati para alim ulama, para ustadz dan ustadzah, khususnya ustadz kita pada kali hari ini, malam hari ini, yang akan memberikan banyak pencerahan kepada kita. Pertama tentang Isra Mi'raj baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tema saat ini adalah dahsyatnya sedekah, yaitu Bapak Kiai Haji Ustadz Yusuf Mansur, yang saya hormati Ibu Lurah, Bu Lurahnya, ya Bu Lurah, ya Ibu Lurahnya, yang saya hormati DKM Al-Muhajirin, yaitu Bapak Insinyur Haji Hadi Suratman, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Haji Adil Mahmud, Bapak Haji Jamuji, Bapak Heri, Ketua RW 08 dan juga RT 1 sampai RT 6, Bapak Eman, Ketua PGRI sekaligus bos di KPUD Kota Depok. Hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja, anak-anakku yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam suasana sejuk setelah disiram tadi sore hari. Semuanya ini berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa bersilaturahim. Bapak-bapak, ibu, hadirin sekalian, kalau kita ngebet buku sejarah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik di zaman Abu Bakar Siddiq ketika menjadi pemimpin umat pada saat itu, maupun di zaman Sayyidina Umar bin Khattab pada waktu itu, betapa komunikasi, sinergi, dan kerjasama antar komponen masyarakat untuk suatu kebaikan yang dirasakan dan bisa dialami oleh seluruh umat pada saat itu. Antara lain ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah pemimpin, pada masa kepemimpinannya pernah terjadi krisis pangan. Para umat Islam pada saat itu mengeluhkan, dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, sabar, insya Allah keberkahan akan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lama setelah itu, singkat cerita, datanglah sahabat Sayyidina Utsman bin Affan dengan kafilah dagangnya dari negeri Syam dengan 1000 ekor unta yang membawa bahan makanan gandum dan pangan lainnya. Ketika itu para pedagang-pedagang yang ada di kota Madinah bertanya dan ingin membeli untuk dibagikan kepada masyarakat. Kata Sayyidina Utsman, berapa keuntungan yang bisa kalian beli dari aku? Kata salah seorang pedagang, aku akan memberikan keuntungan 2 dirham dari 10 dirham modal yang kau keluarkan. Kurang banyak, kata Sayyidina Utsman. Yang satu lagi bilang 4 dirham dari 10 dirham dari modal yang kau miliki. Kata Sayyidina Utsman, kurang banyak. Kata mereka, nggak ada pedagang di antara kami di Madinah ini yang bisa memberikan keuntungan lebih dari itu. Kata Sayyidina Utsman, ada. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan 1 kebaikan dengan 10 kebaikan. Man jaa bil hasanati falahu 10 amsalih. Jadi kalau 1000 rupiah
yang kita berikan untuk kita sedekahkan itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keuntungan 10.000 rupiah. Kalau malam hari ini kita bisa keluarkan 1 juta, insya Allah dapat 10 juta dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, insya Allah. Ada lagi sebuah kisah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau memanggil pembantunya, tolong bawa uang 400 dinar, berikan kepada Abu Ubaidah ibn Jarrah, salah seorang semacam menterinya lah gitu. Lalu datanglah pelayan ini kepada Abu Ubaidah ibn Jarrah dengan 400 dirham, dengan 400 dinar tadi. Ya, lalu katakan kepada Abu Ubaidah, ini uang dari Umar bin Khattab. Ya, nanti apa yang dia lakukan? Subhanallah, ternyata uang ini tidak disimpan oleh Sayyidina Abu Ubaidah ibn Jarrah. Tapi uang ini dibagi-bagiin. Ada yang kebagian 5 dinar, ada yang kebagian 2 dinar, ada yang kebagian 10 dinar dan seterusnya. Habislah uang yang diberikan Sayyidina Umar, dibagi-bagi oleh Abu bin Jarrah. Kamu dapat apa? Ditanya. Saya tidak dapat apa. Saya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu diberikan juga hal yang sama kepada sahabat yang lain, yaitu Mu'adz bin Jabal. Lalu juga dilakukan seperti itu, seperti yang dilakukan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Jadi demikianlah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu dermawannya mereka ketika mempunyai sedikit kelebihan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, cuman sayang, saya sekarang nggak dapat titipan dari Pak Wali. Kalau dapat titipan saya bagi-bagi. Tapi insya Allah dengan ini ya, mudah-mudahan apa yang kita harapkan ini sebagai pancingan barangkali ya, yang belum bawa duit barangkali untuk masjid kita ya, dan ini adalah dalam rangka penggalangan dana. Jadi jangan melihat besar kecilnya kantong kita. Kalau memang kita niatkan ya, barangkali kita bisa memberikan sesuatu kepada masjid yang akan kita bangun ini. Insya Allah mudah-mudahan tahun depan bisa kita saksikan, bisa kita lihat ya, betapa megahnya masjid ini yang sama-sama urunan ya dari sedekah-sedekah Bapak Ibu sekalian. Sebagai pancingan barangkali saya memberikan 5 juta untuk masjid ini insya Allah ya, sebagai pancingan aja, mudah-mudahan bisa memancing ya, walaupun 1.000, 2.000 ya, insya Allah akan bisa memberikan sesuatu kebaikan untuk kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, jadi kerjasama antara komponen masyarakat sama-sama benar-benar kita harapkan, sehingga apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, dan apa yang kita inginkan kita harapkan dari kebaikan, saya yakinnya bahwa kita semuanya mengadakan acara ini, yaitu penggalangan dana untuk masjid kita ini, semuanya untuk kebaikan-kebaikan kita semuanya, bukan untuk DKM, bukan untuk siapa-siapa, untuk kita, Izzil Islam wal Muslimin ya, karena ini sangat perlu dan ini sangat penting untuk kita jadikan masjid sebagai sumber pendidikan, pengkaderan, dan juga pembinaan, pembimbing bagi anak-anak muda dan anak-anak remaja kita. Yang sekarang data sangat mengerikan, Ustaz Mansur, 70 kasus yang masuk setiap bulan ke Kejaksaan Negeri Kota Depok, 70 kasus yang sudah dijadikan sebagai kasus pidana ya. Ini 50 kasus dari 70 kasus adalah kasus narkoba. Ini harus menjadi sebuah kewaspadaan ya, bagi kita orang tua, bagi kita para informan leader ya di masyarakat, untuk selalu mengingatkan dan mewaspadai ya, mereka ingin merusak anak-anak kita lewat perdagangan haram seperti ini. Dan mudah-mudahan dengan kumpul kita, dengan silaturahim kita, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan, rahmat bagi kita semuanya, rahmat bagi warga Depok, rahmat bagi bangsa Indonesia yang sama-sama kita cintai. Terima kasih saya ucapkan kepada panitia penyelenggara acara ini, dan juga kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Dengan iringan doa, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan tambahan keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur jazilan kami ucapkan kepada Bapak Wakil Wali Kota Depok, Bapak Dr. K. Haji Idris Abu Somad, yang sudah menyampaikan sambutannya sekaligus membuktikan yang beliau sampaikan tadi. Kalau tadi beliau sampaikan 1 juta bisa jadi 10 juta,
barusan beliau sudah menyampaikan kepada kita 5 juta jadi 50 juta. Karena itu Bapak Ibu nanti tinggal antri berikutnya, siapa yang nanti akan memberikan harta terbaik untuk pembangunan masjid yang kita cintai. Kalau wakil wali kotanya sudah memberikan 5 juta, insya Allah camat, lurah, RT dan berikutnya akan mengikuti apa yang dilakukan oleh Bapak wakil wali kota kita. Baik Ibu Bapak yang saya hormati, kita langsung saja ke acara inti. Setuju tidak Ibu Bapak? Karena Ustadz Yusuf Mansur sesudah ini akan kembali ke rumahnya. Beliau tidak ingin kelewatan qiyamul lail, jadi insya Allah beliau akan langsung menyampaikan apa yang akan kita dengarkan pada hari ini. Namun sebelum beliau menyampaikan tausiah kepada kita semuanya, sekali lagi panitia sudah menyiapkan beberapa meja untuk transaksi hijab kabul sumbangan buat ibu bapak. Jadi diharapkan selepas ini yang ingin menyampaikan harta terbaiknya silakan menghubungi panitia yang sudah disediakan di beberapa meja yang sudah disiapkan oleh panitia. Karena itu marilah sama-sama kita simak dengan sesama tausiah tabligh akbar dengan tema dahsyatnya sedekah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Kiai Haji Yusuf Mansur alaihi fal yatafaddal mashkur. Allahumma shalli ala